Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokah, selamat, sehat, dan sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, penonton Lantara TV yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengikuti tayangan serial PPDB 2021 episode berbondong-bondong mencari SMA negeri sekolah baru. Sekolah baru, sekolah yang bagus, sekolah yang bermutu dan gratis. Oleh karena itu, mari kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Haji Wahidin Halim dan Bapak Haji Andika, serta juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak Haji Tabrani, yang telah siap dan sigap menyiapkan PPDB 2021. Mari kita simak tayangan berikutnya. Pemirsa yang berbahagia, pada tahun 2021 ini agak sedikit berbeda dengan PPDB tahun 2020. Sebagian besar ada kesamaan, tapi ada hal-hal khusus yang nanti akan kita lihat pada tayangan itu. Para pemirsa, saya mengatakan berbondong-bondong mencari sekolah baru, berbondong-bondong mencari sekolah menengah atas negeri yang baru, sekolah baru setelah SMP negeri, atau setelah sekolah di swasta, atau di madrasah sanawiyah dan lain-lain. Sekarang semua berbondong-bondong. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu serta para siswa mencari sekolah yang bagus, sekolah yang besar, sekolah yang bermutu, tapi gratis, tidak bayar SPP. Para pemirsa yang beriman, sebelumnya Lantara TV menayangkan episode 3 tentang pendaftaran SMA negeri berbasis kepada Permendikbud 1 tahun 2021. Kali ini kita akan sedikit buka dan disampaikan secara ringkas tentang turunan daripada Permendikbud 1 2021 itu adalah salah satunya Juknis PPDB 2021 Pemerintah Provinsi Banten. Secara lengkap, mari kita buka layar monitor uraian tentang Juknis PPDB 2021 khusus SMA negeri. Terima kasih, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lantara TV yang berbahagia, seperti telah saya katakan sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang Juknis PPDB 2021 episode SMA negeri episode keempat. Kita lihat tayangan monitor berikut ini. Kali ini yang akan saya tampilkan adalah tentang ringkasan dari Juknis PPDB Provinsi Banten tahun 2021 khususnya untuk SMA negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Para pemirsa, mesti ingat dulu di episode 3 kita telah bahas bahwa jalur PPDB SMA negeri itu ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, kita akan sekarang dalami itu dengan Juknis yang sudah fix, yang ini akan kita tampilkan berikut ini. Yang pertama adalah mengenai syarat umum pendaftaran PPDB. Ini semua jalur itu harus menyerahkan ijazah kalau belum ada surat keterangan, lalu akta kelahiran, dan usia yang maksimum bisa diterima adalah pada usia 21 tertanggal 1 Juli 2021 dan belum menikah. Berikutnya adalah kartu keluarga, atau apabila kartu keluarganya karena musibah atau apa-apa tidak dapat ditunjukkan, maka dapat membuat kartu domisili, dan itu telah dibuat 1 tahun per tanggal 26 Mei 2021 yang diketahui oleh RT, RW, dan kelurahan dan membawa paspor 3x4. Nah, kita mulai dari jalur zonasi. Jalur zonasi ini
adalah jalur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Pergub dan berlaku untuk wilayah Provinsi Banten. Jadi tidak ada batasan kota kabupaten. Yang penting rumahnya dekat dengan sekolah. Yang dilakukan oleh anak-anakku sekalian yang akan daftar adalah mendaftar online di titik koordinat sesuai kartu keluarga. Di titik koordinat sesuai kartu keluarga. Bila karena sesuatu hal tidak terdapat jaringan di tempat tersebut, maka Anda bisa pindah ke tempat lain yang ada jaringan internetnya, yang ada sinyalnya kuat, tetapi Anda harus membuat screenshot tentang titik koordinat yang dibuat oleh Anda itu. Misalnya titik koordinatnya adalah pada sekian di rumah yang tertera di kartu keluarga. Lalu screenshotnya itu harus dibawa atau ditunjukkan kepada operator atau melalui aplikasi. Nah, apabila sudah pada daftar semua, kemudian terjadi memenuhi batas kuota, maka bila masih lebih dari batas kuota, nah, pemilihannya adalah pada paling bawah dipilih, misalnya saja pada yang ke-100 kalau penerimaannya 100 orang, yang ke-100 itu ada 3 orang yang jaraknya persis sama. Nah, kepada mereka itu akan dipilih siapa di antara itu yang tertua, begitu. Dan para pemirsa sekalian, bahwa kuota untuk jalur ini adalah 60% daripada daya tampungnya. Jadi kalau daya tampungnya 200, maka kuotanya adalah untuk zonasi ini 120, sisanya yang untuk yang lain. Catatan yang dicetak kuning ini bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan antara Banten dengan DKI, Banten dengan Jawa Barat. Ini yang terjadi misalnya di daerah-daerah Cengkareng, di daerah-daerah Pondok Aren, di daerah Pamulang dan sebagainya. Nah, kan ada sekolah yang berdekatan tuh, misalnya orang DKI mau daftar ke SMA yang berdekatan dengan di perbatasan tersebut, maka yang bersangkutan atau siswa tersebut harus mendatangi sekolah untuk mendaftarkannya diri, meminta kepada operator atau kepada siapa saja di sekolah yang dituju tersebut ditunjuk, nanti akan diajukan ke Dinas Pendidikan. Nanti prosedur selanjutnya akan Anda ketahui setelah Anda didaftarkan. Nah, sebab saya sampaikan ini dan saya kasih highlight kuning ini karena banyak sekali di komentar Landara TV yang bertanya tentang mereka yang tinggal di daerah perbatasan. Nah, di dalam judisinya disebutkan bahwa bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, dalam penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah. Nah, daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan kemudian provinsi untuk mendapatkan izin persetujuan. Dalam tanda kurung, hubungi operator sekolah yang dituju. Jadi begitu jawabannya, hubungi operator sekolah yang dituju. Berikutnya adalah jalur ini yang penting untuk yang jalur zonasi ini fix tanggalnya adalah tanggal 21 sampai 23 Juni. Jadi kalau ini masih lama ya, semua teman-teman saudara-saudara sekalian, waktunya cukup lama untuk mempersiapkan diri. Dan jalur zonasi ini hanya 3 hari, 21, 22, dan 23. Kalau jalur zonasi tanggal ini, maka jalur lain pasti berbeda tanggal. Kita lihat nanti bagaimana tanggal untuk jalur yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas mengenai jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu ditujukan kepada masyarakat yang pandang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang baik, maka ada jalur afirmasi asal dapat menunjukkan, disebut dengan ekonomi tidak mampu bila mengikuti program pemerintah seperti ini: Kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, atau kartu prasejahtera, dan atau surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang. Kita lanjut, berikutnya adalah, nah, untuk jalur afirmasi ini dapat diikuti oleh calon siswa luar zonasi. Jadi yang luar zonasi, disinilah tempatnya Anda daftar.
Jadi jangan memaksakan diri karena pasti nggak keterima ya kalau jaraknya terlalu jauh. Ikutilah jalur afirmasi ini. Syaratnya harus punya 4 syarat tersebut. Tetapi mesti yang berada dalam Provinsi Banten. Mesti ada dalam Provinsi Banten. Dan kepada Anda harus membuat surat pernyataan di atas meterai bahwa dokumen yang Anda tunjukkan kepada panitia nanti adalah benar di atas meterai. Lanjutkan. Kemudian kuota untuk jalur afirmasi ini adalah 15%. Jadi kalau tadi 200 yang diterima berarti hanya 30 orang untuk 15% dari 200 orang itu kan 30 orang. Nah, apabila misalnya ternyata yang daftarnya kurang dari 30 maka sisanya ditambahkan ke jalur zonasi. Tetapi apabila lebih dari 30 dan terpaksa harus diurutkan dan ada yang tidak lulus, maka yang dipilih peserta ke 30 apabila 15% dari 200 tadi contohnya itu akan dipilih kembali ke sebelumnya akan dipilih usia yang tertua ya, jadi yang usia tertua. Jadi misalnya ada 30, ada yang peserta ke 30 itu ternyata sama-sama memiliki 30, 31, 32, katakanlah ada 32 orang yang daftar di jalur afirmasi. Ternyata mereka memiliki semuanya memiliki dokumen kartu-kartu ini, tapi lebih dari 30 karena misalnya tadi batasan segitu. Maka yang 3 orang terakhir itu dipilih siapa yang paling tua. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua atau mutasi biasanya pada bapak dan ibu yang sering berpindah-pindah tugas karena tuntutan tugas, maka ketika perpindahan-perpindahan ini akan juga cukup memungkinkan untuk zonasi-zonasi, jalur zonasi itu. Nah, yang pemerintah menyediakan jalur ini, yaitu yang penting yang bersangkutan membawa surat penugasan bahwa baru pindah ke tempat yang baru ini, bla bla bla. Nah, itu tidak usah mengikuti jalur yang lain, ikut aja jalur perpindahan orang tua supaya tidak dikenai ke batas antar rumah sekolah. Atau juga bagi mereka yang kena musibah PHK. Nah, ini masuk ke jalur ini. Maksudnya mau sekolah, pas mau sekolah SMA, bapak PHK, artinya memiliki masalah di keuangan karena bapaknya tidak kerja lagi karena PHK. Nah, bawa surat pemutusan hubungan kerjanya, masuklah pada jalur ini. Jalur ini lanjutan enter, jalur ini kurang lebih 5% kuotanya. Kalau dari 200 tadi barangkali hanya 10. Nah, makanya segera bergegaslah nanti ketika pada jadwalnya, pada tanggalnya untuk mendatangi sekolah yang dituju untuk jalur ini, karena jalur-jalur ini sepertinya tidak masuk ke jalur-jalur lewat aplikasi online. Nah, jalur ini juga diberikan privilege atau keistimewaan kepada guru di SMA negeri yang punya anak di SMA negeri tersebut, diberi keleluasaan penghargaan untuk bisa sekolah di situ dengan menggunakan jalur ini. Lanjut. Berikutnya adalah tanggal pendaftaran untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua ini ya. Jadi afirmasi dan perpindahan itu bukan 21 sampai 23 yang tadi, tapi 30 Juni sampai dengan 2 Juli ya. Nah, berarti untuk yang zonasi 21 sampai 23, untuk afirmasi dan perpindahan orang tua itu 30 sampai 2 Juli. Nah, selanjutnya satu lagi jalur, yaitu jalur prestasi. Lanjutkan. Nah, untuk jalur prestasi ini adalah ada 2 macam, ada prestasi akademik dan non akademik. Yang akademik itu adalah prestasi rapotnya bagus-bagus gitu ya. Nah, ini bisa jalur ini nih, nggak usah pakai jalur zonasi. Jadi orang yang di luar zonasi bisa daftar ke jalur ini gitu, sepanjang dalam Provinsi Banten. Jadi untuk jalur prestasi akademik ini cukup dengan mengumpulkan rapot, asal rapotnya bagus dan bisa bersaing. Tapi sekolah asalnya dibedakan dari akreditasinya. Apabila akreditasi dianggap 100% nilainya,
kalau akreditasi A itu 100% nilainya, B 90%, C 80%, dan terus C, D dan seterusnya ke bawah. Gitu. Yang paling rendah adalah 60% belum terakreditasi. Lalu untuk prestasi non akademik ini ada 3 yang pokok, yaitu prestasi olahraga, seni, olahraga, seni, sains, dan keagamaan. Jadi ada 4: olahraga, sains, seni, dan keagamaan. Nah, untuk yang juara penghargaannya itu dihitung dari juara 3, juara 2, dan juara 1, baik di kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, dengan grade yang berbeda-beda. Misalnya kalau juara 3 tingkat kabupaten berarti grade-nya 1, kalau juara 2 tingkat kabupaten grade-nya 2, kalau juara 1 tingkat kabupaten grade-nya 3, kalau juara 3 tingkat provinsi grade-nya 4, dan seterusnya sampai tertinggi di internasional. Itu nilainya kalau tidak salah 18. Nah, kemudian yang istimewa adalah bahwa Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada mereka yang hafal Quran atau hafal kitab suci lainnya. Nah, minimal yang akan dihitung adalah mereka atau anak-anakku sekalian yang hafal minimal 2 juz. Misalnya juz ke-29 dan juz ke-30 misalnya. Kalau hafal begitu, nanti datang ke sekolah, nanti akan dites. Kalau betul hafal, maka akan diberi keistimewaan ini. Demikian pula yang non-Islam. Kalau non-Islam harus hafal 2 bab. Nah, itu saya belum paham tentang babnya apa. Hafal dari 2 bab dari kitab sucinya. Nah, semua bukti prestasi ini harus dilegalisir dengan ketentuannya lebih lengkap di website sekolah. Jadi kalau dikeluarkan oleh misalnya KONI, ya harus dilegalisir KONI. Kalau kejuaraannya oleh Dikbud, harus dilegalisir oleh Dinas Dikbud dan sebagainya. Nah, kemudian kapan kita mengakui atau kapan PPDB ini mengakui prestasi itu? Prestasi itu menurut Juknis diakui ketika kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP. Itu barangkali tentang jalur prestasi. Kita lanjutkan. Perlu diketahui bahwa dari kedua kategori prestasi itu 60% itu untuk akademik dan 40% untuk yang non akademik dari kuota yang disediakan. Selanjutnya, tanggal pendaftaran khusus untuk jalur prestasi berbeda dengan yang lainnya, lebih lama, yaitu 30 Juni sampai dengan 4 Juli, mungkin karena akan ada tes khusus di sekolah kepada menguji kemampuannya itu, sehingga agak lama. 30 Juni, 1 Juli, 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, jadi 5 hari pendaftarannya. Kalau yang lain cuma 2-3 hari, ini 5 hari. Begitu. Nah, tadi sudah saya katakan tentang masyarakat yang berada di perbatasan provinsi. Saya simpulkan, silakan menghubungi operator PPDB atau siapa yang ditunjuk di sekolah yang melayani permohonan dari non provinsi Banten. Lanjutkan. Inilah kelengkapan daripada jadwal PPDB SMA Negeri Provinsi Banten. Sudah saya sebutkan tadi, hanya perlu catat bahwa daftar ulang itu tanggal untuk yang jalur zonasi 28-29 Juni, jalur afirmasi 7-8 Juli, kemudian prestasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua itu sama, yaitu 7 sampai dengan 8 Juli. Jadi kalau tanggal 4 terakhir pendaftaran, maka 5 jeda, tanggal 6 jeda, tanggal 7 baru daftar ulang. Ini ada syarat nih, kalau tidak daftar ulang ya, ini bisa dibatalkan oleh panitia. Awal tahun pelajaran dimulai tanggal 12 Juli. Selanjutnya, para pendaftar silahkan dari mulai sekarang googling untuk website sekolah dan googling tentang website daripada panitia PPDB Dindikbud Provinsi Banten melalui http://dindikbud.bantenprov.go.id. Di sanalah akan ada berbagai macam informasi dan tata cara pendaftaran
Nanti juga di sana akan ada disampaikan pengumuman siapa yang berhasil. Gitu. Selanjutnya pengumuman itu akan ditampilkan untuk yang jalur zonasi tanggal 27 Juni. 27 Juni. Sedangkan untuk yang jalur lainnya adalah pada tanggal 6 Juli seperti saya sebutkan di atas tadi. Kita lanjutkan tanggal 6 Juli ya, yaitu yang jalur 3 jalur lainnya. Kalau yang jalur zonasi itu tanggal 27 Juni sudah ada pengumuman. Saya lupa menyampaikan bahwa apabila Anda sudah mendaftar di SMK sebelumnya, misalnya Anda coba-coba daftar SMK negeri, karena SMK negeri itu tanggal 14 Juni, sedangkan SMA itu tanggal 21 Juni, berarti berbedanya lama. Anda coba-coba SMK dan daftar di SMK, maka nomor NIS Anda akan di lock oleh panitia, sehingga tidak lagi bisa mendaftar di SMA. Oleh karena itu, segeralah putuskan apa mau SMK atau mau SMA gitu. Nah, tata cara pendaftaran untuk zonasi itu website melalui aplikasi online, dan ini khusus zonasi aja ya. Calon siswa dapat memilih 2 sekolah yang dituju dan dapat merubah pilihan. Misalnya pilihan 1 SMA A, pilihan 2 SMA B. Nah, setelah karena dia sifatnya harian, maka kelihatan, oh saya nggak diterima di satu sekolah, segera cabut berkas, pindahkan ke sekolah lain dan sebagainya. Nah, itu sebanyak-banyaknya 3 kali pindah selama pendaftaran. Itu salah, bukan 7-18 Juni, tapi pendaftaran 21 sampai 23. Jadi dalam 3 hari itu boleh pindah 3 kali. Misalnya hari ini di A, kemudian tidak masuk, pindahkan ke B, tidak masuk, pindahkan ke C. Nah, itu paling ini, tapi bukan tanggal 7-18, itu salah. Itu konsep lama, harusnya tanggal 21 sampai 23 dalam 3 hari itu. Ya, terus yang lulus akan diumumkan tanggal 27 Juni. Nah, di jalur zonasi ini yang menarik adalah Anda bisa di jalur zonasi, apabila tidak lulus dimungkinkan untuk bisa mengikuti jalur yang lain, karena kalau di SMA itu tidak mengalami lock, kecuali SMK ke SMA. Itu yang saya lihat dari juknisnya. Kita lanjutkan. Mengenai daftar ulang, peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat COVID-19. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, lalu apa saja syaratnya? Syaratnya adalah 1. Tunjukkan dokumen asli kepada panitia, bawa kartu pendaftaran yang asli, kemudian menunjukkan bukti tanda lulus seleksi, dan dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi semua dokumen yang asli, terutama pertama adalah kartu pendaftaran, nomor pendaftaran ya, kartu pendaftaran. Kedua, dokumen-dokumen yang syarat itu, ijazah bla 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 itu, dan nanti ada pengumuman sebagai lulus ditunjukkan kepada panitia di sekolahnya masing-masing. Demikian keterangan singkat tentang juknis PPDB. Bila ada yang meragukan kepastiannya, akses saja website PPDB Provinsi Banten atau website sekolah yang dituju. Ringkasan petunjuk pendaftaran ini disampaikan kepada pemirsa Lantara TV. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Demikian pula, semoga menjadi bentuk partisipasi dalam mensukseskan program PPDB di Dikbud Provinsi Banten tahun 2021. Saya sumbernya ambil dari juknis PPDB 2021 yang sudah disetujui. Selanjutnya, untuk lebih lengkapnya tentang hal-hal lain tentang SMA, dapat Anda kembali menonton episode 3 di Lantera TV agar lebih lengkap informasinya. Terima kasih para pemirsa sekalian yang budiman telah menonton Lantera TV. Sebelumnya diberikan lagi Pak banyak informasi yang menarik dari tontonan Lantera TV dunia vokasi ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasi dan dapat informasi tayangan-tayangan lain yang menarik dari kami. Lalu bagilah tayangan ini dengan teman dan jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya. Saya Asep Iskandar, mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.